Terus gimana dengan cara saya yang menggunakan atau berwudu. Kemudian Terima kasih bersihkan Bapak. wudunya batal. Wudunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat hadir kembali pemirsa Fatwa TV dan pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin, di sore hari ini, tepatnya di Senin sore ini, alhamdulillah saya bisa menyapa Anda kembali pemirsa, dan juga bisa bersua kembali tentunya di sore hari ini dalam program acara live interaktif, program Bekal Muslim dan Fikih Jual Beli dan Muamalah Kontemporer lainnya, di mana sore hari ini kita akan belajar bersama-sama bersama guru kita, Ustadz kita, Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri MA Hafizahullah Ta'ala, yang mana beliau merupakan Wakil Ketua dan Anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Selama kurang lebih 1 jam ke depan, pemirsa dan juga mendengar, kita akan bersama-sama mendengarkan faedah, kita akan bersama-sama mendengarkan nasihat dan juga mendengarkan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk dari meja redaksi kami maupun pertanyaan yang nanti Anda lontarkan melalui line telepon pemirsa dan juga mendengar. Dan alhamdulillah di sore hari ini telah bersama kita semua di studio Fatwa TV Jember Ustadz Muhammad Arifin Badri. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ahlan wa sahlan, wabarakatuh. Ustaz. Ahlan, siap. Gimana antum, sehat ya? Alhamdulillah, Masya Ana sehat Ustadz. Ana setiap ketemu antum tuh nggak tahu Ustadz ya, semakin semangat gitu Ustadz rasanya, Masya Ustadz. Allah. Semoga Itu kenapa ada Ustadz? sesuatu yang baru. Setelah menikah ternyata rayuan antum semakin manjur. Gitu Ustadz ya. Ana nggak merayu antum Ustadz. Ana ini apa ya Ustadz ya, katanya fabi ni'mati rabbika fahadits. Allahu Akbar. Nah, Betul-betul semakin terbukti. Nah Ustadz, semoga ini semangat Ana ini juga dirasakan oleh pemirsa dan juga insya Allah, pendengar. pemirsa pun tahu bahwa antum semakin lihai gitu loh. Nah Ustadz, barakallahu fikum Ustadz. Nah pemirsa dan juga pendengar, alhamdulillahirrahmanirrahim, di sore hari ini tentunya tak lupa saya menyapa rekan kami yang tergabung dalam RTVC yang ikut merilai program di sore hari ini. Di antaranya ada Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MD FM Probolinggo, Radio Amubak Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Albina FM Bekasi, Radio Tuah FM Riau, Radio Madinah Caruban, Radio Dai Tengaran, dan juga Radio Mas FM Seragen. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum seluruh pendengar yang ikut mendengarkan acara di sore hari ini. Baik pemirsa dan juga pendengar, sebelum kita memberikan kesempatan kepada Anda semua untuk bertanya secara langsung di sore hari ini, kita akan seperti biasa mendengarkan nasihat singkat dari beliau, Ustadz Muhammad Arifin Badri MA Hafizahullah Ta'ala. Kepada beliau disilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah, pemirsa Fatwa TV dan penyimak dimanapun Anda berada. Ada satu fakta sejarah yang tidak boleh dilupakan, dan ini akan terus terulang di setiap masa. Hatta idza stai'asa ar-rusul wa dhannu annahum qad kudzibu ja'ahum nasruna fanujiya man nasya. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa taala Maha Daya. Tiada kekuasaan, tiada kekuatan, tiada daya yang dimiliki oleh siapapun selain yang datang dan bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, sunnatullah telah berjalan bahwa setiap manusia akan mendapatkan ujian. Setiap insan akan diuji seberapa teguh, seberapa kokoh pendiriannya dan keimanannya, dan seberapa teguh pendiriannya bahwa daya dan upaya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemenangan, kejayaan, keberhasilan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah menggambarkan hatta idza stai'asa rusul. Para rasul itu dalam perjalanan hidupnya betul-betul mengalami ujian yang begitu berat, hingga mereka betul-betul sampai pada titik nadir. Seakan mereka telah percaya mereka akan terkalahkan. Betul-betul segala daya telah tercurahkan, namun tidak ada manfaatnya menghadapi tekanan, menghadapi serangan dan kebencian
orang-orang yang membenci dan memusuhi para rasul. Digambarkan dalam ayat ini, idza stai'asa rusulu, para rasul betul-betul seakan-akan telah berserah diri, telah pasrah, telah kehabisan cara. Seakan-akan mereka akan menyerah dengan kekalahan, menerima kekalahan. Namun apa yang terjadi? Walaupun mereka betul-betul telah seakan-akan hanya bisa pasrah diri, meyakini bahwa mereka akan segera kalah, mereka betul-betul akan digulung oleh angkara murka, tapi tatkala iman mereka masih berkobar bahwa Allah tidak mungkin kalah, pertolongan Allah pasti datang, tidak akan bisa dihadang oleh siapapun. Ja'ahum nasruna, pada titik paling nadir itulah pertolongan Allah tiba. Sehingga orang-orang yang beriman, orang-orang yang betul-betul berjuang hingga titik darah terakhirnya, mereka akan mendapatkan pertolongan Allah, selamatkan. Allah berikan kekuatan, Allah berikan pertolongan sehingga mereka pun selamat dan berjaya. Karena itu kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, bolehlah angkara murka itu memiliki segala yang ada di dunia ini. Jabatan, kekuasaan, bala tentara, teknologi, persenjataan. Tetapi tatkala Anda tetap tegar, betul-betul segala daya telah Anda curahkan dan tersisa hanya satu, tawakal Anda kepada Allah. Pintu Allah terus Anda ketuk. Saat itulah pertolongan Allah betul-betul akan tiba menyapa Anda dan memberikan pertolongan kepada Anda serta membuktikan bahwa Allah tidak pernah lengah, Allah tidak pernah lalai dari menolong hamba-hambanya yang istiqamah di atas ketulusan niat, keikhlasan serta perjuangan memperjuangkan agamanya. Karena itu kaum muslimin dan muslimah, mari kita terus kobarkan semangat. Mari kita terus kobarkan tawakal kita bahwa al-aqibatu lit-taqwa, kemenangan cepat atau lambat pasti akan Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Itu orang-orang yang senantiasa mengatakan Rabbunallah tsumma istaqamu. Rabb kita hanya Allah. Tujuan hidup kita hanya ada satu, mengabdi kepada Allah. Hanya mereka yang akan betul-betul mendapatkan pertolongannya. Wallahu ta'ala alam. Nah Ustadz, syukron jazakallah khairan barakallahu fikum Ustadz atas nasihatnya. Semoga ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua pemirsa dan juga pendengar. Baik pemirsa dan juga pendengar, setelah ini kita akan memberi kesempatan bagi Anda pemirsa dan juga pendengar. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di sore hari ini, kami akan memberi kesempatan bagi Anda untuk menghubungi kami melalui line telepon kami di 0331 544 6087, atau Anda bisa menghubungi melalui line WhatsApp ya di 0821 7000 6087. Sekali lagi di nomor WhatsApp 0821 7000 6087. Baik, kami tunggu pemirsa. Baik Ustadz, kita akan membacakan pertanyaan dari website Ustadz ya. Pertanyaan pertama dari Muhammad Faisal di Jakarta. Pertanyaannya, bismillah, bagaimana hukumnya kita ikut undian di salah satu toko dengan kriteria sebagai berikut. 1. Ikut jadi member hanya dengan daftar nomor HP, tidak ada pungutan biaya. Yang kedua, setiap kita belanja otomatis meningkatkan poin kita. Ketiga, poin yang didapatkan bisa kita belanjakan kupon. Keempat, kupon dibeli berdasarkan poin dan setiap kupon bisa beragam. Maksudnya bisa kupon undian barang A, B, C. Dan terakhir, peserta harus komen di Instagram toko tersebut dan menulis hashtag tertentu dan menonton secara live. Bagaimana itu hukumnya Ustaz? Baik. Barakallahu fiik wa thabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada. Para ulama membagi interaksi antara manusia itu menjadi dua kelompok besar, sosial dan komersial. Sosial yaitu satu arah, di mana Anda memberi, menolong, membantu, meringankan kesusahan orang. Maka ini secara mutlak boleh selama tidak ada unsur haramnya, bukan tolong menolong dalam perbuatan dosa. Sedangkan yang kedua, komersial.
komersial itu hanya boleh ditunaikan bila ada kejelasan hak dan kewajiban. Ada transparansi sehingga segala bentuk gharar, segala bentuk ketidakpastian dalam akad komersial, hubungan komersial itu pasti diharamkan. Karena Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan adanya perlindungan atas hak setiap orang sehingga tidaklah ada orang yang memberikan sesuatu dengan harap mendapatkan imbalan kecuali ada kejelasan kapan dia dapat, berapa dia dapat, bagaimana dia dapat. Nah, kalau tadi caranya undian bahwa kita belanja dengan niat nanti bisa diundi dapat, kalau tidak pernah belanja berarti tidak akan pernah ikut bagian yang diundi, atau dengan kita belanja sekian rupiah akan mendapatkan kupon, satu kupon nanti bisa didaftarkan untuk diundi, maka ini dengan jelas mengandung unsur gharar. Makanya praktek-praktek semacam ini, karena ini dalam praktek komersial, maka tidak dibenarkan. Nah, Rasulullah SAW an bai'il gharar. Ya, dalam hadis Abu Hurairah dinyatakan Rasulullah itu dengan tegas melarang segala praktek ketidakjelasan, ketidakpastian dalam akad jual beli. Wallahu taala alam. Nah Ustaz, syukron jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Muhammad Faisal yang ada di Jakarta. Baik, kita beralih ke penelpon pertama Ustaz. Ada Ibu Ayunda yang ada di Bondowoso. Kita sapa. Halo, assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Baik, Ibu silahkan dengan pertanyaannya, Ibu. Ustadz izin bertanya, saya memiliki seorang teman yang sangat berhati-hati dalam menyimpan gambar makhluk bernyawa di dalam rumah. Misal gambar makhluk pada uang kertas, sampai itu ditaruh di luar rumah, Ustadz. Uangnya itu bagaimana hukumnya, Ustadz? Juga semisal kayak menyimpan foto album di dalam rumah tapi tidak dipajang, terdapat di album tapi disimpan di dalam lemari, seperti itu, Ustaz. Ya, cukup Ibu ya? Cukup. Ya, terima kasih. Barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Ibu Ayunda di Bondowoso. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Rasulullah SAW bersabda, Innal malaikata la tadkhulu baitan fi kalbun aw surah. Sejatinya malaikat itu tidak masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat anjing ataupun patung atau gambar. Dan yang dimaksud dengan gambar di sini adalah gambar makhluk hidup. Sehingga berdasarkan hadis ini para ulama menjelaskan tidak dibolehkan bagi kaum muslimin untuk memajang gambar bermakhluk hidup karena itu dibenci. Dan secara de facto betapa banyak masyarakat hingga hari ini di era teknologi keterbukaan informasi masih banyak yang terjebak dalam kultus terhadap gambar dan foto atau apalagi patung. Betapa banyak orang yang semula bikin patung untuk hiasan, kemudian lama-lama muncul beredar isu adanya penampakan, adanya roh yang ada suara dan lain sebagainya. Begitu juga betapa banyak hingga hari ini orang-orang yang masih meyakini bahwa menggunakan foto tokoh tertentu, figur tertentu itu akan mendatangkan keberkahan dan lain sebagainya. Kultus-kultus semacam inilah salah satu alasan kenapa Islam menutup celah terjadinya praktek-praktek semacam ini dengan cara melarang umatnya memajang gambar ataupun patung. Namun untuk hal-hal yang tidak bisa dihindari seperti uang, kemudian ada mungkin juga di majalah atau yang sejenisnya, maka selama itu tidak dipajang, hanya diletakkan buku di rak, disimpan atau diletakkan di meja, atau uang diletakkan di dompet ataupun diletakkan di laci, maka itu insya Allah tidak berpengaruh. Karena dalam satu kisah, Aisyah suatu hari memiliki sitar ya, seperti korden yang ada gambar makhluk hidupnya. Maka oleh Nabi SAW kemudian dilepas, ditanggalkan. Dan oleh Aisyah kemudian korden tersebut dijadikan sebagai sarung bantal. Dan Nabi SAW mengenakan bantal tersebut, tidak masalah. Ya, walaupun jelas di dalam bantal itu terdapat gambarnya. Namun tentu ketika gambar itu diposisikan sebagai bantal, itu posisi yang tidak dimuliakan, tidak disanjung. Karena gambar yang dikultuskan tidak mungkin diduduki, dijadikan alas tidur, ataupun mungkin dijadikan keset yang diinjak-injak ya. Maka insya Allah yang semacam ini tidak masalah. Namun tentu kalau kita bisa memilih selektif
agar memilih korden, memilih sarung bantal atau keset yang tidak bergambar makhluk hidup, maka itu tentu lebih baik. Sehingga pendek kata, tidak perlu untuk menyimpan uang di luar rumah. Ya, cukup disimpan di laci, atau di dompet atau di lemari, insya Allah itu tidak termasuk dalam kriteria rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat. Allah Ta'ala alam. Nah Ustaz, jazakallahu khairan barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Ayunda yang ada di Bondowoso. Baik, beralih ke penelpon kedua Ustaz, ada Ummu Hanif yang ada di Pariaman. Kita sapa. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ummu Hanif silahkan dengan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Izin bertanya, Ustaz. Ya. Ini ada pertanyaan dari teman, Ustaz. Ya. Gimana caranya mencapai ridho suami? Kalau suami itu seringnya tidak ridho, kalau istrinya membantu atau menolong teman-teman gitu. Baik. Membantu baik melalui pinjamkan uang tidak boleh gitu. Baik. Nolong teman nggak boleh gitu. Itu gimana tuh Ustaz caranya? Baik. Ustaz? Baik Ibu. Cukup Ibu ya? Ya cukup terima Ustaz. kasih. Syukran, jazakumullah khairan. Baik. Barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada Ummu Hanif, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Tentu dalam setiap tindakan dalam hubungan suami istri itu pasti ada latar belakang dan alasan. Makanya saran saya yang pertama, komunikasikan dengan baik. Ada apa? Apa alasan suami tidak ridho, tidak senang? Biasa jadi ada alasan, karena mungkin suami punya alasan, itu uang ditabung. Teman-teman itu bisa jadi suka molor ketika bayar hutang. Atau alasan yang lain bisa jadi ada keluarga yang lebih berhak untuk dibantu, ditolong. Kadang kita memprioritaskan teman, namun keluarga sendiri terabaikan, kurang diperhatikan. Kadang sebagian orang pun demikian, ya, meminjamkan uang kepada orang, membantu orang, padahal karib kerabatnya lebih layak untuk dibantu. Nah ini mungkin perlu dikomunikasikan. Yang kedua, bisa jadi suami itu punya hubungan yang kurang baik dengan orang-orang yang dibantu tersebut, punya masa lalu yang tidak ingin diceritakan, namun suami tidak ingin lagi juga punya interaksi yang baik dengan orang tersebut. Maka dalam hal seperti ini kita perlu hormati pilihan dan sikap suami. Karena itu dalam hadis Nabi SAW ketika Hajatul Wada, Nabi berpesan kepada para suami dan istri. Salah satu pesan istri Nabi kepada para istri, beliau mengatakan walakum alaihinna alla yuti'na furusyakunna illa man takronahu. Dan kalian wahai para suami punya hak atas istri-istri kalian agar istri kalian tidak mengizinkan siapapun yang dibenci oleh suami untuk masuk ke rumahmu. Kadang suami tidak ingin istrinya berinteraksi dengan orang karena karakternya, karena masa lalu yang kurang baik dengan suami dan lain sebagainya. Tidak ingin masa lalu itu terkenang kembali, terulang kembali, karena kadang orang itu susah ya, punya kepribadian yang susah melupakan masa lalu. Nah ini perlu dikomunikasikan dengan baik. Dan kemudian berbuat baik itu tidak hanya dengan cara membantu orang, baik dengan finansial ataupun yang tenaga atau waktu. Tetapi kita masih banyak cara untuk membantu, misalnya dengan merekomendasikan maaf saya tidak bisa membantu karena tidak ada atau uang dipakai oleh suami, tidak diizinkan oleh suami dan lain sebagainya. Tapi kita bisa merekomendasikan kepada orang lain yang bisa membantu. Dan kita bisa mencari alternatif lain untuk bisa membantu orang, menjadi orang yang berguna. Dan kita harus ingat, skala prioritas dalam hidup. Istri punya skala prioritas berbakti, tunduk dan patuh kepada suami selama perbuatan itu tidak melakukan atau melanggar aturan syariat, bukan yang haram atau meninggalkan yang wajib. Istri seharusnya tunduk dan patuh, karena memang kepatuhan suami itu menjadi kepatuhan yang nomor 2 setelah kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena itu Rasulullah bersabda, idza shalatil mar'atu khamsa, kalau wanita itu sudah sholat 5 waktu, shamat syahra, berpuasa bulan Ramadan secara utuh, wa ata'at ba'lah, dan senantiasa tunduk patuh kepada suaminya, maka di hari kiamat akan dikatakan kepadanya, silahkan kau masuk dalam surga dari pintu surga manapun yang kau kehendaki. Allah Ta'ala alam. Nah Ustaz, syukron jazakallah khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Ummu Hanif yang ada di Pariaman. Baik, penelpon selanjutnya sudah menunggu Ustaz, ada Ibu Ari di Padang. Kita sapa. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Halo, waalaikumsalam. Ya Ibu, silahkan dengan pertanyaannya Ibu Ari. Ini Ustadz mau tanya hukumnya tabungan emas di Pegadaian Syariah, Ustadz. Baik, Ibu. Baik. Sudah cukup, Ibu? Udah, itu aja. Baik, Ibu. Terima Makasih, kasih Bu. Ustaz. Ya, baik, silahkan Ustaz. Baik, barakallahu fiik wa hafizakumullah kepada Ibu Ari ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menampakkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Salah satu prinsip yang telah digariskan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa jual beli emas dengan alat transaksi, baik itu dengan perak atau sesama emas atau dengan mata uang yang ada hari ini. Salah satu prinsip dalam praktek semacam ini adalah adanya kriteria tunai. Alias ketika beli emas dengan uang, ini uangnya dan ini emasnya, serah terima fisiknya, ini uangnya dan ini emasnya, bukan sekedar serah terima notanya ataupun tanda buktinya. Tidak, harus betul-betul serah terima tunai yadan biadin, ini emasnya dan ini uangnya. Nah, praktek nabung emas, berkebun emas dan sejenisnya di berbagai lembaga keuangan atau badan usaha seringkali tidak memenuhi kriteria ini. Kita hanya membayar sejumlah uang, kemudian dicatat bahwa kita telah memiliki sekian gram emas. Ketika suatu saat nanti kita ingin klaim, ingin cairkan dalam bentuk emas, maka kita akan memberikan notifikasi dalam sekian hari baru nanti akan diwujudkan emasnya, atau kita mungkin akan segera dikonversi kembali menjadi uang. Nah, praktek semacam ini tidak sesuai dengan ketentuan syariat, karena ini berarti terjadi jual beli emas dengan uang secara non tunai, dan itu dalam Islam disebut dengan riba perniagaan atau riba al-buyu atau riba al-fadl. Wallahu taala alam. Baik, terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan. Semoga ini bisa menjadi faedah bagi Ibu Ari di Padang. Baik, selanjutnya sudah menunggu Ustaz, ada Ibu hamba Allah di Jawa Barat. Kita sapa. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, silahkan dengan pertanyaannya Bu. Ustadz, saya kan nabung di Bank Syariah Akad 2DA. Yeah. Terus kan di sana kan ada bisa dengan air mineral atau permen. Itu kalau saya ambil termasuk riba atau enggak gitu. Baik, Ibu. Cukup Ibu ya. Cukup, Ibu. Terus saya lihat di televisi di banknya itu kan dia menayangkan, pas saya tanya satpamnya itu pelelangan katanya. Itu gimana hukumnya Ustaz? Baik. Cukup Ibu ya. Ya, jadi hukuman khairan. Ya. Baik, barakallahu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Ibu, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Ketika kita di kantor cabang perbankan dimanapun, seringkali di meja teller itu tersedia air mineral, ada permen, hal yang semacam ini, remeh-temeh semacam itu tidak masalah. Kenapa? Karena kalaupun kita bertamu dimanapun ya akan mendapatkan hal yang semacam ini, dan insya Allah tidak masalah seperti itu. Apalagi ketika kita merasakan haus, boleh ya, karena walaupun Islam mengharapkan praktek riba, adanya keuntungan dari hutang piutang, tetapi bukan berarti Islam mengajarkan kita untuk bersikap kaku. Ketika bertamu ya sewajarnya diberikan jamuan yang sewajarnya, dan itu bukan hanya diberikan kepada yang berhutang atau menghutangi, yang konsultasi pun juga mendapatkan ya. Siapapun yang datang ke situ akan mendapatkan hal yang semacam itu. Maka itu insya Allah tidak masalah. Demikian pula halnya dengan lelang ya. Ketika di salah satu bank ada praktek lelang ya secara terbuka dan kita mengajukan penawaran tertinggi, maka kita boleh membelinya. Urusan barang tersebut merupakan jaminan dari hutang piutang berbunga antara bank dengan nasabah lain, itu adalah tanggung jawab mereka, dan itu dosa bank dan dosa nasabah yang menjaminkan tersebut. Sedangkan kita membeli barang tersebut berarti kita telah membantu orang yang berhutang tersebut agar hutangnya dianggap lunas, karena
barang jaminannya telah laku terjual. Allah taala alam. Nah Ustaz, syukron jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Baik, kita beralih ke penelpon selanjutnya Ustaz. Ada Ibu Endang yang ada di Sulawesi Tengah. Kita sapa. Halo, assalamualaikum Fatwa TV. Halo, assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi. Baik Ibu, silahkan dengan pertanyaannya Ibu. Iya, sedikit bertanya Ustadz, ini Ya. masalah kemarin rumah tangga, anak kan ASN, kemudian punya suami, belum bekerja, dan setelah beliau dapat pekerjaan, beliau tidak mau kasih nafkah ke saya, karena alasannya dalam daftar gaji itu ada nama beliau, jadi tunjangan suami itu beliau anggap sebagai nafkah beliau ke saya. Kemudian setelah 10 dari awal menikah tidak ada nafkah ke saya. Setelah 10 tahun pernikahan, beliau ada pekerjaan, dan kemudian beliau setelah dapat pekerjaan beliau minta menikah lagi. Jadi saya iakan dengan syarat saya minta di DP-kan BTN. Dan ketika saya mengizinkan beliau menikah dengan syarat saya diberikan BTN dulu, rumah BTN supaya tidak kontrak. Jawaban beliau, siapa kamu minta pisah rumah, seperti itu. Jadi setelah itu saya beli rumah sendiri, dan akhirnya karena sikap beliau seperti itu, saya mengambil sikap untuk pisah sama beliau. Dan setelah pisah, beliau mengatakan bahwa di rumah itu ada hak beliau. Sementara dari awal menikah sampai sekarang beliau tidak pernah menafkahi saya, tidak pernah memberikan hak-haknya saya. Kemudian setelah saya mengajukan hulu itu, Ustadz, beliau tidak mengakui keputusan pengadilan. Beliau mengatakan bahwa keputusan itu tidak sah. Jadi menurut Ustadz bagaimana seperti itu? Baik. Barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Ibu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menampakkan taufik kepada Ibu, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Ya. Ketika suatu masalah itu sudah sampai ke pengadilan dan diputuskan, maka abaikan saja komentar, persepsi, dan anggapan orang, termasuk tadi mantan suami ya, karena sudah putus pengadilan, maka selesailah. Dan yang kedua, anggapan suami, maka itu semuanya sudah tidak berlaku, perlu diabaikan dan wajib diabaikan, sehingga rumah itu sudah sah menjadi milik Anda, dan Anda sudah sah putus dari berhubungan nikah dengan lelaki tersebut. Kan itu segera move on, dalam istilah masyarakat ya, move on, segera menatap masa depan, segera mungkin menikah lagi dengan lelaki lain yang baik, yang soleh. Semoga pernikahan selanjutnya menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Allah taala alam. Amin. Nah Ustaz, syukron jazakallahu khairan Ustaz wa barakallahu fikum. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan Ibu Endang ya, yang ada di Sulawesi Tengah. Baik pemirsa dan juga pendengar, kami masih menunggu pertanyaan dari Anda. Baik, sudah masuk, ternyata kita akan sapa terlebih dahulu. Ada penelpon di sini, yaitu dari penelpon yang akan menanyakan di sore hari ini ada Mas Ocat yang ada di Subang. Kita sapa. Halo, assalamualaikum Fatwa TV. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Mas. Saya izin bertanya Pak Ustadz. Ya. Saya hijrah sudah 7 tahun. Ya. Sekarang tuh diberi penyakit epilepsi, kata dokter tuh sering kejang-kejang, udah hampir 15 kali. Terus saya harus bagaimana ya? Ya. Solusinya gitu Pak Ustadz. Baik. Hampir udah ini putus semangat gitu Pak Ustadz. Ada yang harus aku lakukan gitu kan. Baik. Udah ikhtiar, udah dibekam, udah diruqyah. Ya, baik. Ya, Terima kasih Pak Ustadz. Baik, barakallahu fiik. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Mas Ocat ya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Pertama, Mas Ocat harus ingat bahwa kita itu manusia biasa. Siapapun dari kita itu hanya bisa berharap dan berusaha. Adapun hasil dan kepastian itu hanya Allah yang punya dan hanya Allah yang kuasa. Karena itu pertama, kita harus menatap dan sadar serta yakin bahwa apapun yang terjadi di dunia ini, termasuk yang menimpa kita, itu adalah bagian dari suratan takdir. Tidak ada yang salah, tidak ada yang berbuat selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua,
Kalau kita merasa itu tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak nyaman, maka satu-satunya tempat untuk meminta adalah Allah Subhanahu wa taala. Pintalah kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan. Yang ketiga, pilihan Allah pasti yang terbaik. Pilihan Allah pasti yang terbaik. Allah tidak pernah wa mallahu bidzalamin lil abid. Allah tidak pernah berbuat semena-mena, berbuat zalim kepada hambanya. Karenanya saran saya, kita harus senantiasa pandai menemukan sisi positif dari setiap kejadian yang menimpa kita. Kita berhusnudzon kepada Allah. Asa antakru syai'an wa huwa khairul lakum. Betapa sering kamu itu membenci, kecewa dengan sesuatu, padahal yang engkau benci itu adalah yang terbaik untuk dirimu. Selanjutnya, bahwa pengobatan itu banyak. Ada pengobatan medis modern, ada herbal, ada akupuntur, ada ruqyah, ada sinsei dan lain sebagainya ya. Ada pengobatan dengan ramuan-ramuan Jawa ataupun ramuan tradisional dan masih banyak lagi alternatifnya. Selama itu halal, maka kita tidak perlu pesimis ya, kita perlu mencobanya. Selama yang memberikan, meresepkan itulah orang yang ahli, pakar di bidangnya. Dan yang paling besar, pengobatan terbesar adalah doa kita kepada Allah SWT, berhusnudzon. Namun demikian, kembali lagi pada titik pertama, kita adalah manusia. Kita hanya bisa mengharap dan Allah itu menguji hambanya. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kalian dengan kebaikan dan kesusahan, kemudahan, kesenangan dan kesusahan. Semua itu adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak perlu merasa bahwa kita menderita, kita tidak disayang. Justru ketika Allah menguji kita, itu adalah contoh, itu adalah bukti, indikasi bahwa Allah itu sayang kepada kita. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah itu kalau cinta kepada seseorang, Allah akan uji dia. Di rumah kita, orang tua mengekspresikan cinta kepadanya dengan cara disekolahkan. Padahal sekolah itu capek, melelahkan, diuji. Ketika di sekolah, guru itu sayang kepada seorang murid, seringkali itu menjadi sasaran pertanyaan. Seringkali ditanya, dicoba oleh gurunya agar apa? Dia semakin mahir, semakin pandai. Siswa yang diabaikan, tidak pernah ditanya, tidak pernah disuruh maju ke kelas, tidak pernah diberi tugas, tidak pernah dikasih ujian, itu berarti siswa yang diabaikan. Nah, ketika Allah menguji kita, berarti Allah itu sedang menggiring kita agar menjadi manusia yang tangguh, agar menjadi manusia yang ulet, manusia yang memiliki karakter. Karena asyadun nasi bala'an al-anbiya wal-anbiya, tsumal amthal fal-amthal. Orang yang paling besar ujiannya itu para nabi, dan kemudian orang yang setelah mereka, di bawah mereka levelnya dalam hal keimanan. Maka kita harus bisa melihat dari sisi yang positif ya, dan teruslah percaya bahwa tidak satu pun manusia di dunia ini kecuali dia sedang menjalani ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang ridho dengan ujian itu, menerima dengan lapang dada, Allah akan ridho kepadanya. Namun barang siapa yang kecewa, berkeluh kesah, maka Allah pun akan kecewa dengannya. Wallahu ta'ala alam. Nah Ustaz, syukron, jazakallah khairan, barakallahu fikum Ustaz. Tentunya ini menjadi nasihat juga bagi kita semua pemirsa dan juga pendengar. Baik, kita sudah terhubung dengan penelpon selanjutnya Ustaz. Ada Ibu Isti yang ada di Bekasi. Kita sapa. Halo, assalamualaikum Fatwa TV. Halo, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullah. Baik Ibu, silahkan Ibu dengan pertanyaannya Ibu. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ini Ustaz, saya mau tanya. Ya. Kalau anak yang melahirkan langsung meninggal gitu, memang sudah dinyatakan meninggal dari dalam kandungan oleh dokter. Itu wajib diakikahin nggak ya? Betul. Ya, Pak. Sudah cukup Ibu. Tapi ini saya juga kan sebenarnya udah lama sih kejadiannya sudah. Kalau memang anaknya ada itu sekarang ini sudah berusia 23 tahun. Soalnya waktu itu saya lahiran itu tahun 2001. Baik. Cuman kan terus ada yang ngasih tahu itu wajib diakikahin gitu kan. Sedangkan saya selama ini belum diakikahin anak itu. Gitu. Gimana itu Ustaz? Baik Ibu.
Baik, barakallahu fiik wa tabakumullah kepada Ibu Isti. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Ibu, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Para ulama secara prinsip berbeda pendapat tentang akikah, apakah itu wajib atau sunnah. Namun mayoritas ulama mengatakan akikah itu sunnah, bukan wajib. Sehingga tidak perlu diresahkan karena sudah berlalu, apalagi sudah lama, cukup lama 20 tahun lalu, maka insya Allah semoga Allah SWT kembali memberikan pahala kepada Ibu, karena disebutkan dalam hadis bahwa mamin muslimin, tidaklah ada seorang muslim tusibuh musibah fayastahdir, dan dia ketika mengingat musibah itu yastarji, kembali mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kecuali Allah akan berikan pahala serupa ketika musibah itu pertama kali terjadi, ya. Sehingga ketika Ibu sekarang terkenang lagi putra Ibu yang meninggal, kemudian Ibu kemudian mengucapkan lagi, teringat lagi rasa duka, rasa sedih, dan mengucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un, maka Allah akan kembali memberikan pahala yang besar. Namun kalau Ibu ingin bersedekah, maka tidak masalah ya, tapi sekali lagi itu bukan wajib. Wallahu ta'ala alam. Nah, Ustaz, syukron jazakallahu khairan barakallahu fikum atas jawabannya. Baik pemirsa dan juga pendengar, masih ada waktu ya pemirsa. Kita masih memberi kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya di sore hari ini, tentunya berkaitan dengan fikih jual beli dan muamalah kontemporer di era zaman sekarang ini. Maka Anda bisa menghubungi kami melalui line telepon di 0331 544 6087, atau Anda bisa menghubungi melalui line WhatsApp ya di 0821 706087. Untuk WhatsApp juga melalui call atau telepon ya di 0821 706087. Masih kami 06087 masih kami tunggu pemirsa dan juga pendengar. Baik Ustaz, kita akan beralih ke pertanyaan website Ustaz ya. Baik. Ada pertanyaan dari Bapak Abdul Khair di Kalimantan Selatan. Bismillah, saya memberikan pinjaman uang kepada sesama ikhwan untuk modal jualan es. Ikhwan tersebut nyicil kepada saya setiap bulan semampu dia membayar. Karena tempat jualan minuman esnya itu berdekatan dengan kantor saya, ikhwan tersebut sering memberi saya dan teman-teman saya minuman es jualannya. Pertanyaan saya, apakah saya termasuk mengambil manfaat dari akad hutang piutang karena sering diberi minuman dari ikhwan tersebut? Syukron Ustaz. Baik, barakallahu fiik wa tabakumullah. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Ya, kasus semacam ini banyak terjadi. Dahulu Abu Musa al-Asy'ari ya pernah berkata bahwa dia berpesan kepada salah seorang putra sahabatnya. Beliau mengatakan, innaka bi ardin ar-riba fiha fashin. Saatnya engkau tinggal di satu negeri yang praktek riba di negerimu itu merajalela, yaitu di negeri Kufah. Wa inna minar riba, dan di antara praktek riba, idza kana laka ala ahadin dain, bila engkau menghutangi seseorang, kemudian ketika dia bayar hutang pelunasan, dia memberimu hamla tibnin atau hamla qattin, kemudian dia memberimu seikat pakan ternak, maka jangan kau terima, karena itu riba. Nah, di masyarakat kita praktek riba itu sudah merajalela luar biasa, sehingga ketika orang yang diutangi itu memberi sebagian mungkin dari sisa jualannya, atau bahkan belum sisa, memang sengaja memberi, maka ini termasuk hal yang tidak boleh diterima. Kalau emang dia memberi, maka bayar sebagaimana wajarnya harga jualan tersebut, agar niat Anda untuk menolong, membantu itu tidak tergadaikan dengan akhirnya komersialisasi atau ada pengambilan keuntungan. Karena Rasulullah bersabda, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap piutang yang mendatangkan keuntungan, maka itu adalah riba. Wallahu taala a'lam. Baik Ustaz, syukran jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz. Baik, penelpon selanjutnya dari ibu kota Jawa Tengah di Semarang, ada Ibu Lucy. Kita sapa. Halo, assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Baik Ibu Lucy, silakan dengan pertanyaannya Bu. Mau bertanya nih Ustadz. Ya, silakan Ibu. Dulu kan waktu saya masih kecil itu kan orang tua itu kadang suka ke dukun gitu. Nah, saya waktu kecil itu pernah disuruh makan atau minum sesuatu yang udah dikasih doa apa gitu, katanya untuk penjagaan atau apa gitu. Nah, itu
Setelah saya membaca buku, dulu saya belum mengenal sunnah dan ternyata itu bacaan yang tidak boleh. Lalu saya menghilangkan dan tidak membacanya lagi. Dan dulu saya merasa kayak yang tiap malam itu kayak pingin nangis gitu. Terus ada orang yang ngasih tahu, terus ngasih saya minum, terus saya udah agak tenang. Tapi dia juga bilang kalau cincin yang saya pakai itu jangan sampai hilang, karena saya takut. Jadi cincin itu saya bakar dengan membacakan ayat kursi. Setelah itu karena itu setelah saya. Nah, yang ditanyakan itu bagaimana untuk menghilangkan atau memutus hal-hal itu biar bersih dari hal-hal seperti itu. Baik, Ibu. Dan itu juga terjadi pada adik saya juga gitu. Baik. Cukup Ibu ya? Sudah cukup Ibu? Iya, cukup. Baik. Terima kasih. Barakallahu fiik wa azakumullah kepada Ibu Lucy di Semarang ya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Ibu, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Apa yang sudah berlalu biarlah berlalu. Karena setiap kita, bahkan para sahabat pun dulu punya masa lalu yang kelam semacam itu. Ada yang menyembah berhala, ada yang punya semacam ajimat, punya senjata yang katanya punya khodam dan lain sebagainya. Itu di budaya jahiliyah juga ada. Ya, dulu orang-orang jahiliyah itu agar senjatanya itu tajam, senjatanya itu kuat, ampuh, mereka punya pohon-pohon tertentu yang di sana mereka gantungkan pohon senjata itu. Agar apa? Agar dimasuki khodam, dimasuki jin dan lain sebagainya. Nah, kemudian ketika mereka masuk Islam, mereka tinggalkan semua itu. Mereka bertobat dan memutus. Jadi tidak lagi melakukannya, tidak lagi di dalam dirinya ada keyakinan, tidak lagi ada percaya sama sekali. Dengan menghapuskan kepercayaan dan meninggalkan benda-benda seperti itu, maka itu sudah cukup sebagai bentuk tobat kita. Dan selanjutnya, perbanyaklah kita membaca, perbanyaklah kita menghadiri pengajian-pengajian, mengajarkan ilmu, mendengar media-media yang akan mengajarkan kepada ilmu, sehingga keimanan kita semakin bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal kita semakin kuat, dan kita semakin sadar bahwa segala sesuatu itu terjadi hanya atas izin Allah. Tanpa izin darinya tidak akan ada yang bisa melakukan. Bahkan andai seluruh manusia, seluruh makhluk, jin, manusia, hewan, semuanya bersatu padu ingin mencelakakan kita atau menolong kita, maka mereka tidak akan bisa berbuat. Kecuali memang itu sudah menjadi suratan takdir kita, dan itu semuanya pasti terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bersyukurlah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk mengenal yang benar, mengenal hidayah, mengenal bahwa praktek-praktek semacam ini, klinik semacam itu adalah ajaran-ajaran yang menyimpang, mencerminkan lemahnya iman, mencerminkan jauhnya seseorang dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Baik Ustaz, syukron jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya Ustaz. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Lucy yang ada di Semarang. Baik, kita beralih ke penelpon selanjutnya. Ada Ibu Nuriati yang ada di Padang. Kita sapa. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Izin Ibu. bertanya ya Ustaz ya. Iya, silakan Ibu. Ya, ahsanallahu alaikum jami'an Ustaz. Waalaikum. Jadi Ana mau nanya, ini terkait dengan hadis yang kita dengar, kalau kita meninggalkan sesuatu karena Allah, itu kan akan digantikan sama Allah dengan yang lebih baik lagi ya Ustaz ya. Betul. Jadi ini Ana biasanya kan guru, bekerja sebagai guru Al-Quran Ustaz. Ana qadarullah single parents, terus memiliki 2 orang anak perempuan. Kemudian punya saudara 3 orang laki-laki, dan qadarullah orang tua Ana sekarang kan lagi sakit Ustaz. Lagi sakit yang perlu diayomi, perlu disiapin semuanya, perlu dibersihin semuanya gitu Ustaz. Jadi Ana sekarang lebih memilih untuk meninggalkan kerja ngajar Quran tadi Ustaz, yang fadilahnya juga enggak yang Masya Allah manfaatnya bagi anak sendiri gitu ya Ustaz ya. Jadi tentu ada sisi plus minusnya Ustaz. Kalau anak merawat orang tua, kemudian meninggalkan kerja sebagai guru Quran, itu masuk nggak ke kriteria itu ya Ustaz ya? Masuk nggak ke kriteria meninggalkan? Ya, gimana, mohon nasihatnya Ustaz dan pencerahannya.
Baik, Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, barakallahu fiik wa athabakallah kepada Ibu Nuryati ya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik hidayah kepada Ibu, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Bahwa pernyataan man taraka lillahi syai'an man taraka syai'an lillahi awadallahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu betul-betul karena Allah. Ikhlas dalam rangka mencari pahala, bukan karena mencari imbalan yang lebih besar, mencari gaji yang lebih besar, bukan. Tapi betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala mengharap pahala darinya dalam rangka takut dari murka serta siksanya. Maka Allah akan gantikan yang lebih baik. Dengan apa itu? Yang pasti pertama adalah pahala, yang kedua adalah surga di hari kiamat, keberkahan di dunia, dan bisa jadi Allah beri hal yang lebih baik dalam bentuk materi atau yang sejenis. Tetapi apa yang lebih baik itu tidak harus berupa materi. Apa yang lebih baik itu tidak harus berupa jabatan, tidak berarti penghasilan. Bisa jadi adalah berupa keberkahan hidup, bisa jadi berupa pahala. Mus'ab bin Umair meninggalkan kemewahan keluarganya. Sampai beliau meninggal dalam kondisi miskin. Ketika beliau mati pun tidak punya kain kafan atau kain yang bisa untuk mengkafaninya. Kalau ditutup kepala kelihatan kaki, kalau ditutup kaki kelihatan kepalanya. Subhanallah. Sehingga mindset kita tentang, persepsi kita tentang yang lebih baik itu bukan hanya dalam bentuk materi. Yang kedua, berkaitan dengan kondisi ibu, maka sejatinya kita tidak harus memilih A atau B, ngajar atau mengurus orang tua. Dua-duanya bisa dijalankan. Karena hari ini dengan berbagai media kita bisa mengajar. Kalau kita tidak bisa mengajar langsung, kita bisa bikin grup di WhatsApp atau Telegram atau yang lain. Atau bisa jadi di YouTube, kita bikin akun di YouTube atau di medsos atau Instagram atau di akun-akun yang lain, yang dengannya kita masih tetap bisa bermanfaat mengajarkan ilmu yang Allah berikan kepada kita. Sehingga sebagai seorang muslim kita tidak boleh hanya mengenal siang dan malam. Waktu itu kalau tidak gelap berarti terang, tidak harus seperti itu. Ada remang-remang, ada sore hari, ada pagi hari. Kita tidak hanya mengenal warna hitam dan putih, kita masih punya warna yang macam-macam. Demikian pula dalam kehidupan kita, kita tidak harus memilih A atau B, kita bisa menggabungkan dua-duanya. Selama kebaikan itu bisa digabungkan secara bersamaan, walaupun mungkin porsinya berubah, polanya berubah, caranya berbeda, maka itu insya Allah tidak masalah. Selama kita masih berusaha sekuat tenaga untuk selalu bermanfaat bagi orang lain, maka insya Allah akan memberikan pahala serta keberkahan kepada kita. Wallahu ta'ala alam. Baik Ustaz, syukron, jazakallah khairan, barakallahu fikum Ustaz. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bu Nuryati yang ada di Padang ya. Baik, penelpon selanjutnya kita sudah terhubung dengan Umu Yodi yang ada di Pekanbaru Riau. Kita sapa. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan Ibu dengan pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa Ustaz. Ya. Begini Ustaz, bolehkah Ana membelikan buku yang diminta oleh anak-anak yang berjudul Crypto Trading Guide? Ya. Apakah buku ini layak untuk dipelajari anak setingkat SMP atau SMA? Baik. Cukup Ibu ya? Nah, itu aja. Ya, baik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Baik, barakallahu fiik wa atabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada ibu, kepada keluarga, serta seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Cryptocurrency yang beberapa waktu lalu sempat booming dan hari ini sudah mulai redup. Ya, karena sudah banyak korbannya. Maka kita perlu mewaspadainya. Sebagai edukasi tidak masalah kita belajar mengenal apa itu kripto dan bagaimana permainannya dan bagaimana kelebihan dan kekurangannya agar kita juga tidak gaptek ya. Dahulu Hudzaifah bin Yaman berkata, "Kana nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'alu 'anil syarr." Dahulu para sahabat itu kalau bertanya tentang kebaikan, bagaimana, apa yang harus dikerjakan, kebaikan apa lagi yang bisa ditunaikan. Tapi Hudzaifah bin Yaman kebalikannya, wa kuntu as'alu 'anil syarr. Aku seringkali malah bertanya tentang hal-hal yang buruk, bukan untuk dikerjakan, tetapi untuk ditinggalkan dan dihindari, diwaspadai. Karena
makhafat an yudrikani, akan aku takut kalau tidak kenal keburukan-burukan yang ada di sekitarku, khawatir aku terjatuh dalamnya dalam kondisi tidak sadar. Maka sebagai edukasi tidak masalah, namun perlu diberikan warning, perlu didampingi bahwa orang yang sudah gagal dalam kripto terlalu banyak. Dan di dunia ini banyak orang yang ahli kripto, yang sudah ngerti, dan kemudian mereka ahli IT, ya, sehingga mereka juga tahu tentang plus minusnya kripto, celah-celah terjadinya penipuan, terjadinya kerugian dalam kripto, sehingga anak kita tidak gaptek tapi juga tidak terjatuh dalam kerusakan. Wallahu ta'ala alam. Nah Ustadz, syukron jazakallah khairan barakallahu fikum Ustadz atas jawabannya Ustadz. Baik, terima kasih bagi seluruh penanya dan juga pendengar. Mungkin masih kita beri satu kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di sore hari ini dengan menghubungi nomor WhatsApp kami di 0821 706087 atau di 0331 544 6087. Baik, kita sudah terhubung dengan satu penelpon. Ada Bapak Endang yang ada di Tasikmalaya. Kita sapa. Halo, assalamualaikum. Ya, Pak Endang. Pak Endang. Pak Endang kalau Tasikmalaya. Oh, Endang Ustaz ya. Iya. Baik, Pak Endang. Iya. Boleh. Silakan Bapak. Iya. Ya, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Endang Pak ya. Silakan Pak. Ini ya Pak Endang di Tasik. Betul. Sunda. Endang, bukan Endang. Kalau Endang itu Jawa, Pak. Iya. Endang. Endang Jawa, betul. Ini Endang di Sunda, Pak. Silakan Pak Endang. Begini, Pak Ustadz. Saya punya toko kelontongan, Pak Ustadz. Ya. Ya. Ya, silakan Bapak. Iya. Terus di dalam penjualannya juga ada rokoknya. Kan katanya diharamkan itu. Baik. Nah, kemudian mohon televisinya dikecilkan dulu Pak, biar tidak ada suara yang mantul Pak. Ya. Boleh. Ya, ya. Ya. Iya Pak. Ya. Baik. Silakan. Bisa dilanjutkan pertanyaannya Bapak? Ya, kemudian karena saya yang baru hijrah, istri belum, jadi istri tidak mau melepaskan penjualan rokoknya karena memang itu kalau kita lihat di jualan kelontongan itu rokok itu menjadi primadona pembeli. Ya, baik. Nah, tapi saya sarankan untuk diberhentikan, belum bisa berhenti. Nah, bagaimana sikap saya di rumah ini? Apakah saya penjualan itu sudah dianggap haram semua atau ada yang sebagian yang halalnya yang bisa dimanfaatkan? Baik, gitu. Baik Bapak. Cukup Pak Endang ya? Cukup Pak Endang ya. Terima kasih, cakap. Ya, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Pak Endang ya. Ini harus hati-hati. Kalau Endang itu perempuan Jawa. Iya. Tapi kalau Endang itu Sunda, laki-laki Sunda tapi. Baik. Ya. Pak Endang, semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzalika kuntum min qablu famanallahu 'alaikum fatabayanu." Dahulu kalian juga seperti mereka. Karena itu jangan tergesa-gesa memvonis, menghakimi, tapi hendaknya kalian lebih bisa lunak, bisa tabayun, tidak buru-buru tergesa-gesa, karena hidayah itu perlu dijemput. Hidayah itu perlu dijembatani. Hidayah itu perlu proses. Sebagaimana Pak Endang berproses, sebagaimana Pak Endang dulu juga maju dan mundur untuk iya dan tidak, maka istri pun kadang juga perlu waktu untuk berproses. Ya, maka kita harus sadari bahwa kita harus memberi kesempatan, namun proses harus tetap dijalani. Pak Endang harus terus berusaha meyakinkan, berusaha mengajarkan bahwa rokok itu haram, rokok itu berbahaya, rokok itu mengganggu kesehatan. Walaupun itu nanti pasti akan ada dampak. Istri akan berkata bahwa penjualannya akan turun, penghasilan akan turun. Yaitu bagian dari yang harus dicarikan solusi. Karena bisa jadi orang beli itu bukan hanya karena rokok. Banyak alternatif lain yang menjadikan toko kita diminati karena kelengkapan bahan-bahan yang kita jual, kemudian harga yang kompetitif, layanan yang bagus, kemudian display yang menyenangkan, dan lain sebagainya. Nah, ini yang perlu direncanakan dengan baik sehingga dihentikannya rokok tidak kemudian menjadi momok bagi sang istri.
Dan kemudian di antara alternatif selanjutnya, proses seperti tadi saya sampaikan harus dijalani. Ajak istri sesekali untuk belajar ilmu agama, mendengarkan media-media pengajian-pengajian. Agar apa? Karena orang itu butuh motivasi, butuh spirit, bahkan juga butuh power, butuh energi. Energi bukan hanya badan dengan makan kenyang, badan kuat, tidak. Energi iman. Karena yang menjadikan manusia berani melakukan satu tindakan itu adalah adanya power dalam diri kita berupa iman. Ketika iman kita masih lemah, maka banyak amalan itu terasa berat. Contoh sederhananya qiyamul lail, bangun malam itu. Bagi orang yang imannya lemah, maka itu menjadi amalan yang sangat berat. Puasa itu bagi orang yang imannya lemah, itu sangat berat. Wah, kelaparan, mati saya kelaparan nanti, kehausan, dahaga, dehidrasi, dan macam-macam. Tapi bagi orang yang sudah terbiasa, imannya kuat, puasa biasa saja. Dia tetap bekerja, dia tetap beraktivitas dan tidak celaka. Demikian pula ngaji. Aduh, kalau saya ngaji itu ngantuk, subhanallah. Tapi kalau baca dongeng, baca komik berjam-jam tidak ngantuk. Apa bedanya? Disitulah iman. Itulah iman. Ya, karena itu Pak Endang perlu mengkondisikan keluarganya agar keimanannya bisa di-treatment, pergaulan bisa sedikit berikan masukan agar berinteraksi dengan orang yang baik dan seterusnya. Dan yang tidak kalah penting, doa. Semoga Allah SWT memberikan hidayah kepada keluarga Pak Endang agar senantiasa bisa tunduk dan patuh kepada syariat Allah SWT. Wallahu ta'ala alam. Nah Ustaz, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertanyaan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di sore hari Ustaz. Nah Ustaz, wafikum barakallah, jazakumullah khairan Ustaz sudah menyempatkan waktu di sore hari ini dan juga sudah sharing dengan pemirsa dan juga pendengar di sore hari ini. Wafik barakallah. Baik pemirsa dan juga pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrahmanirrahim, tidak terasa sekitar 1 jam kita sudah bersama-sama menimba ilmu, bersama-sama mendengarkan nasihat dari beliau Ustadz Muhammad Arifin Badri di sore hari ini, dan semoga apa yang kita dapatkan di sore hari ini bisa menjadi pahala bagi kita dan juga bisa kita amalkan di keseharian kita, amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa, bagi Anda yang ingin mengetahui rangkaian acara di Fatwa TV lebih detail, Anda bisa mengunjungi website kami di www.fatwatv.id dan Anda juga bisa update tanya jawab di www.dewanfatwa.com/tanya jawab. Dan juga kemudian kami mengajak para pemirsa dan juga pendengar sekalian guna memanfaatkan peluang untuk berjuang bersama kami dalam syiar dakwah Islam di Fatwa TV melalui rekening aktif kami yang ada di layar kaca Anda atas nama Yayasan Pilar Media Komunikasi atau atas nama Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan kami ingatkan jangan lupa pemirsa dan juga pendengar untuk mengikuti atau menyimak program acara di malam hari ini. Ada live interaktif konsultasi Islam bersama Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini MA Hafidhullah Ta'ala. Malam hari ini pukul 20 waktu Indonesia Barat atau 8 malam waktu Indonesia Barat. Jangan sampai ketinggalan, disiarkan langsung dari studio Fatwa TV Jember. Dan juga jangan lupa saksikan program live interaktif di Fatwa TV dari hari Senin hingga hari Jumat sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Baik, akhirnya sore hari ini saya mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nazar sudah bersuci atau berwudu, kemudian bersentuhan dengan suami, wudunya